Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Saudara-saudaraku, sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada. Di dalam Al-Quran pada surah Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, artinya dia teguhkan dirinya dengan ucapan itu, kelak malaikat akan diturunkan kepada mereka, kemudian membisikkan ke telinganya, menyatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih, dan mereka mengabarkan surga sebagai tempat yang penuh kenikmatan, surga sebagai tempat kembali. Di antara penjelasan dari para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang istiqomah di jalan Allah, di mana orang-orang yang istiqomah itu akan didatangi oleh malaikat. Tentu ini menjadi problem, karena mungkin di antara kita bertanya-tanya, apakah kita ini sudah pernah nggak didatangi malaikat gitu. Kalau belum pernah berarti selama ini nggak istiqomah, kalau memahaminya seperti itu. Tapi yang dimaksud turunnya malaikat bukan saat kita hidup sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa malaikat itu akan diturunkan Allah saat syakratul maut. Pada saat syakratul maut itulah orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya, dengan keislamannya, akan didatangi oleh malaikat dengan membisikkan di telinga mereka sambil mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih, surga untukmu yang telah dijanjikan. Masya Allah. Cobalah kita bayangkan saat-saat sakratul maut, sebagaimana yang kita pahami bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, adalah saat-saat yang paling tidak mengenakan. Bahkan dalam salah satu hadis, sakitnya sakratul maut itu luar biasa. Tapi cobalah kita bayangkan, pada saat-saat seperti itu kemudian datang malaikat yang membisikkan di telinga kita dengan ucapan seperti tadi, menenangkan kita dengan mengatakan jangan takut, jangan khawatir, surga untukmu yang telah dijanjikan. Saya kira sesakit apapun sakratul maut, maka datang malaikat menjadi pengobat bagi kita semua. Sungguh luar biasa keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam keimanannya. Oleh karena itu marilah kita menjaga keistiqomahan kita dalam iman kita. Setidaknya kita istiqomah untuk tetap mempertahankan Islam sampai akhir hayat kita dengan membuktikannya, melakukan amal-amal Islami dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita kaji ayat berikutnya, saudara-saudara, sahabat dakwah sekalian, di ayat yang ke-31, orang-orang yang istiqomah itu di dunia pun dan sampai di akhirat akan diberi banyak keutamaan. Ayat tadi, kalau kita baca ayat sambungannya, Allah menyatakan bahwa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kata Allah, kami yang akan menjadi penolong mereka, kami menjadi aulia bagi mereka, baik dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Bahkan di dunia pun orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan pertolongan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Dan yang luar biasa, Allah menjanjikan, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu apa yang kamu inginkan. Baru saja kita menginginkannya, Allah akan memberikannya. Bahkan kemudian Allah menjanjikan, walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu apa yang kamu minta. Jadi istiqomah menjadikan salah satu sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah menjadi orang yang istiqomah. Dan bagaimana orang yang istiqomah itu? Insya Allah dalam kesempatan yang lain, mungkin dalam segmen yang berbeda, kita akan menjelaskan bagaimana istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Bagaimana untuk mencapai istiqomah? Tapi setidaknya melalui kultum ini, saya mengingatkan diri saya pribadi, kita semua, ayo jadilah orang yang istiqomah dalam keimanan dan Islam kita. Selamat berbuka puasa. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.